Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putrana Salju, NPM 23103282. Saya mahasiswa dari Unika Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini saya akan menjelaskan filosofis, teori, konsep bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar yang diterbitkan oleh Ali Mustadi dan kawan-kawan. Filosofi, teori, dan konsep bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar. A. Konsep dasar bahasa. Yang pertama, definisi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan maksud, pikiran, perasaan, dan gagasan dalam upaya membangun interaksi. KIRAP 2002, bahasa adalah alat komunikasi antara masyarakat berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucapan manusia. Yang kedua, sifat bahasa. A. Bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa bersifat sistem, artinya bahasa bukan suatu sistem tunggal, melainkan teriris atas beberapa subsistem, yakni subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem leksikon. B. Bahasa sebagai lambang. Lambang dapat dikatakan sebagai simbol. C. Bahasa adalah bunyi. Bunyi adalah kesan pada saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan tekanan suara. D. Bahasa itu bermakna. Bermakna dapat diwujudkan sebagai morfem, kata, frase, kata, klausa, kalimat, dan wacana. E. Bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer diartikan sewenang-wenang atau mana suka. F. Bahasa bersifat konvensional. Konvensional adalah kesepakatan atau perjanjian. G. Bahasa bersifat produktif. Produktif artinya menghasilkan. H. Bahasa bersifat unik. Unik berarti berbeda dengan lainnya. Yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Pada umumnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa kedua yang sifatnya wajib seluruh bagi rakyat Indonesia. Bahasa pertama masyarakat Indonesia adalah bahasa daerah masing-masing seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Batak, dan lain-lain. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia lebih luas penyebarannya dibanding bahasa Nusantara lainnya. Karena penutur bahasa Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia, sementara penutur bahasa daerah atau bahasa Nusantaranya hanya penduduk daerah setempat. Yang keempat, ragam bahasa. Secara spesifik, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa berdasarkan pemakaian yang berbeda-beda, topik yang dibicarakan, hubungan pembicaraan dengan lawan bicara, dan medium pembicaraan. B. Pemodelan bahasa. Yang pertama, pengertian pemodelan bahasa. Pemodelan bahasa atau language acquisition diartikan sebagai serangkaian proses ilmiah yang dilalui anak-anak dalam menguasai suatu bahasa. Bahasa pertama umumnya dikuasai anak-anak secara bertahap dan berkesinambungan dalam rentang usia 0-5 tahun. Setelah bahasa pertama diperoleh, maka pada usia tertentu, anak atau orang dewasa akan mencoba menguasai bahasa berikutnya yang disebut sebagai bahasa kedua. Terkait penguasa bahasa kedua, beberapa pendapat terutama menganut teori Nutfish menyatakan bahwa penguasa bahasa kedua lebih cepat dikatakan sebagai pembelajaran bahasa, bukan pemodelan bahasa. Berdasarkan hal tersebut, maka penguasa bahasa kedua hanya dapat dikatakan sebagai pembelajaran bahasa, bukan pemodelan bahasa kedua. Saya 2012 juga menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu tertentu. Anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Contohnya, anak-anak yang terlahir dari orang tua berbahasa Batak dan lingkungan sekitarnya juga berbahasa Batak, maka bahasa pertama anak tersebut adalah bahasa Batak. Yang kedua, jenis pemerolehan bahasa. A. Pemerolehan fonologi. Fonologi merujuk pada upaya menghasilkan berbagai bunyi-bunyi bahasa. B. Pemerolehan morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkhususkan diri untuk mempelajari morfem. Unsur-unsur bahasa yang termasuk ke dalam morfem adalah kata dasar, imbuhan, afiksasi, kata depan, kata hubung, pengulangan, reduplikasi, penggunaan partikel, kata majemuk, dan lain-lain. C. Pemerolehan sintaksis. Istilah sintaksis berasal dari bahasa Belanda yaitu sintaksis. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah sintaks, merupakan cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk kalimat dan komponen kalimat, yakni frase dan klausa. D. Pemerolehan semantik. Istilah semantik berasal dari bahasa Yunani,
yaitu sema yang berarti tanda atau lambang. Secara spesifik, semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna kata. Tentunya hal ini berkaitan dengan penggunaan kata sesuai konteks dan situasi. C. Pemerolehan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, pemerolehan bahasa kedua. Krasen 1982, Ellis 2015, dan Ortega 2009 meyakini bahwa istilah pemerolehan bahasa juga dapat disematkan pada bahasa kedua. Sebab bahasa kedua dapat dikuasai dengan beberapa cara, yaitu melalui pembelajaran bahasa, proses alamiah seperti penguasaan bahasa pertama, serta kolaborasi pembelajaran bahasa dan proses alamiah. Lebih lanjut, Ellis 2015 menjelaskan bahwa istilah pemerolehan bahasa kedua dapat merujuk pada bahasa apapun yang dikuasai setelah bahasa ibu. Dengan kata lain, pemerolehan bahasa kedua juga berlaku pada bahasa ketiga, keempat, dan seterusnya. Apabila Krasen 1982 mendefinisikan pemerolehan bahasa sebagai proses alamiah penguasaan bahasa yang berlangsung tanpa adanya perhatian secara sadar terhadap bentuk-bentuk linguistik, di mana kondisi minimal pemerolehan dilihat dari partisipasi dalam situasi komunikasi yang alami. Maka, definisi yang sama juga berlaku bagi pemerolehan bahasa kedua. Pada kasus bahasa kedua, pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara pelajar bahasa dengan orang-orang di lingkungan bahasa target, di mana pelajar bahasa adalah pelaku aktif bahasa. Johnson 2001. Kemampuan berbahasa ini didapatkan pelajar bahasa secara tidak sadar, berdasarkan hasil pendengaran dan identifikasi ujaran orang-orang di sekitarnya. Contoh, seorang anak dengan latar belakang bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia saat berumur 5 tahun, pindah bersama orang tuanya ke Amerika karena alasan pekerjaan. Di usia tersebut, tentunya sang anak telah menguasai bahasa di Indonesia. Di Amerika, si anak dan keluarga tinggal di lingkungan masyarakat yang kesehariannya berbahasa Inggris. Di rumah pun orang tuanya membiasakan penggunaan bahasa Inggris. Melalui interaksi dengan orang tua, teman sebaya, dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, dalam beberapa tahun ke depan, si anak akan mampu menguasai bahasa Inggris dan mungkin saja terlihat sebagai native speaker meski tidak pernah mengikuti kelas les.